Akhirnya klien kami datang dong ke tempat ruangan itu, dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya, betul kan? Bayinya nggak ada. Nah, kan bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah Kasus dugaan bayi yang nyaris hilang di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung memasuki babak baru. Senin, 13 April 2026, Nina Saleha, sang pasien yang menjadi korban, mendatangi rumah sakit didampingi kuasa hukumnya, Krishna Murti. Kedatangan mereka bertujuan untuk menemui jajaran direksi rumah sakit. Namun sayang, pihak direksi tidak dapat menemui mereka dengan alasan adanya kegiatan mendadak. Dalam kesempatan tersebut, Nina secara tegas membantah pernyataan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang menyebut dirinya menitipkan bayi kepada perawat. Kuasa hukumnya, Krishna Murti, menilai klaim tersebut sangat tidak masuk akal. Menurut Krishna, bagaimana mungkin seorang ibu menitipkan bayi jika bayi tersebut belum berada dalam penguasaannya? Saat kejadian, Nina justru sedang menunggu bayinya untuk proses kepulangan. Bahkan, dokumen administrasi penting pun belum ditandatangani oleh pasien. Kecurigaan Nina muncul saat proses penyerahan bayi tak kunjung dilakukan. Saat ia mendatangi ruangan tempat bayinya seharusnya berada, Nina terkejut karena ruangan tersebut kosong. Di saat itulah, Nina melihat pasangan pria dan wanita bermasker, membawa bayi dengan ciri-ciri selimut yang identik dengan miliknya. Teteh, habis ini mau ada siapa lagi ini teh? Nunggu dari Polda. Wow, langsung ada dari Polda guys. Aduh, lelah hari ini kita. Cukup menguras tenaga, energi positif. Guys, ya mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait kasus bayi ya yang nyaris hilang di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, ini kuasa hukum bantah ada damai gitu guys ya. Nah, menurut kalian nanti infonya seperti apa? Kalian bisa tulis kolom komentar reaksinya gitu ya, pendapat kalian terkait info berita dari rumah sakit ini ya, yang katanya sepertinya diduga guys ya, pihak rumah sakit seperti melindungi perawat ini ya. Sampai sekarang belum ada klarifikasi dari si perawatnya gitu guys ya. Nah, nanti kita lihat dan kita reaksi bareng-bareng guys. Siapa tahu ada klarifikasi dari si ini ya, si pihak dari rumah sakitnya. Nah, kira-kira dari seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Dan kalian tadi sudah melihat beberapa infonya, dan ini ada info yang lebih lanjut ya yang harus kita lihat dan kita dengarkan dulu, baru kita reaksi seperti biasa gitu guys ya. Dan kita langsung mulai aja, dan yo let's go. maaf, itu ada bentuk kooperatif yang dilakukan rumah sakit, ya kan? Artinya, ya kan, mengakui penyesalannya terhadap itu. Kami setuju, kami sepakat, tapi tidak menghilangi daripada unsur-unsur tindak pidana. Kalau ini pidana kan berdiri sendiri. Kalau ditemukan nanti deliknya, ditemukan unsurnya, itu berjalan. Nah dulu, biasanya kalau bapak yang barusan itu ada, biasanya ada si Farhad Abbas, tapi entah kenapa tumben Farhad Abbas tidak turun langsung ya. Nah ini ada jadi apa nih? Jadi moral. Secara moral bukan hanya apa yang namanya sanksi administrasi, tapi sanksi perdata dan pidananya mana? Rumah sakit ini hanya mengeluarkan SP1 dan menonaktifkan suster itu. Kita kan tidak mau seperti itu. Nanti kejadian ke depan ada bagaimana, apalagi kemarin kita lihat banyak yang DM, ternyata banyak kasus di rumah sakit ini. Waduh, banyak kasus seperti itu katanya guys, kasus yang serupa ya, yang pernah sering dialami ya orang-orang yang pernah mungkin ya serupa dengan ibu itu ya. Ya, nah ini kita lihat lagi guys. Sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker. Tuh pelakunya memakai masker guys. Berani menerima bayi itu dan berjalan dia. Ini harusnya sih diusut tuntas ya, siapa dua pelaku ini ya yang menerima si bayi ini, dan si susternya yang harus diintegrasi, harusnya seperti itu ya. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya, bahwa pasien belum menandatangani di lembaran kedua ya, bentar ya, kan? Oke, di lembaran kedua, bahwa pasien belum menandatangani kepulangannya, gitu loh, belum menandatangani kepulangannya. Lalu kemudian mereka bilang tadi pihak rumah sakit bahwa dokter sudah tanda tangan. Loh, memang dokter sudah tanda tangan, tapi pasien belum ketemu. Ya kan, ini belum ketemu. Kemudian karena ini ditunggu-tunggu lama, surat masih dipegang oleh klien kami, gitu loh. Akhirnya
klien kami datang dong ke tempat ruangan itu, dan apa yang terjadi di situ? Kosong bayinya, bos. Nggak ada bayinya, betul kan? Bayinya nggak ada, nah kan, bayinya nggak ada. Untung ada petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah selimut yang dipakai. Nah, kalau kita orang normal, kita berpikirnya mudah, gampang kok kita berpikirnya, sederhana. Kita nih duduk nih, kita pasien, saya lah anggaplah kita berobat di situ. Tiba-tiba dititipin nih, ya kan, Mas dititip nih bayi. Oh, nggak berani saya, gila kali, ya kan? Kita berani dititipkan bayi. Apa yang terjadi kalau bayi itu dititipkan ke kita? Bisa dibilang kita penculikan, hal-hal yang lain lah yang negatif. Tapi kenapa orang ini berani, sepasang perempuan dengan laki-laki dan menggunakan masker, berani menerima bayi itu dan berjalan dia, gitu loh. Dia pergi, dikejar oleh klien kami karena melihat daripada selimutnya. Pak, Bu kan gitu. Sini kenapa? Oh iya nih, langsung direbut sama suster. Direbut sama suster. Lah, kemudian harusnya pihak security daripada rumah sakit mencegat orang itu, di depan, bukan justru intimidasi daripada klien kami. Justru handphonenya diambil, dibuka handphonenya, takut terjadi apa-apa, mungkin dugaan kita, atau ada film atau gambar atau foto atau apa. Kenapa handphonenya dia yang malah dikejar oleh pihak security? Harusnya orang itu yang dicegat, bukan daripada klien kami yang harus dibuka handphonenya. Kalau dicegat, Pak, dari mana Bapak? Mohon maaf ya Bapak, tunggu Pak, jangan bisa keluar ya. Kita dari security biar ini clear permasalahannya. Harusnya kan begitu, didudukan, tapi ini tidak ada upaya-upaya seperti itu. Dugaannya ini adalah penculikan, artinya dugaannya ini adalah kita nggak tekan percobaan, penculikan, atau ada transaksi hal-hal yang lain. Makanya kita bilang kita sama-sama usut. Kita datang ke pihak mereka, kita pun surat, kita bilang kita sama-sama usut. Dan yang lebih parah sampai hari ini adalah psikis daripada klien kami. Kenapa? Jadwal berobat hari ini klien kami tidak berani berobat di rumah sakit ini tuh, sampai nggak berani. Saya tanya tadi pagi-pagi, di komunikasi, saya tanya kenapa nggak berani. Saya takut Pak, sampai minum aja bawa sendiri ini dia. Sampai minum aja bawa sendiri, takut disediakan minum dia bawa sendiri. Dia mau dia bawa berobat yang lain. Dan saya permintaan terakhir kita kepada rumah sakit bahwa tadi siapkan tim independen, artinya bahwa bayi ini harus dicek DNA-nya. Kenapa DNA-nya harus dicek? Apakah bayi ini asli anak daripada klien kami? Karena ini masih kecil, hanya modal selimut doang, mengindikasikan mengetahuinya. Karena saya banyak di DM sampai hari ini, di DM, waduh Pak, apakah kami ini anak daripada ibu kami? Apakah adik kami dari bapak kami? Sampai hari ini umur kita udah 40, 30, apa gimana? Dari kasus ini jadi banyak meragukan. Makanya saya bilang, kalau rumah sakit ini mau melakukan tim DNA, bentuk dulu tim, tim pengawas, tim apa yang memastikan bahwa DNA ini berjalan dengan baik. Dia akan berjalan. Benar juga ya, kalau seandainya banyak sekali kasus seperti itu yang terjadi di rumah sakit tersebut ya, kira-kira pasti orang-orang yang pernah lahir di situ bakal bertanya-tanya, apakah benar saya anaknya si A, apakah benar saya anaknya si B, gitu misalnya gitu ya. Waduh, ini sih patut takutnya gitu ya. Ya bismillah aja, semoga sih benar ya, dan cuma salah pahaman. Tapi takutnya namanya orang kan kalau kayak gini, soalnya dulu juga ada kasus seperti ini gitu ya, di tahun 2014 kalau nggak salah gitu ya, dan kasus yang hampir serupa ya, penculikan anak itu juga guys ya. Dan ya mungkin ada sindikat yang seperti itu gitu ya, tanda kutip adalah ya penjualan anak gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi guys. Jalan dengan sempurna. Kemarin kan katanya udah ini bahwa kelalaian dan sudah meminta maaf, dan bahwa si perawatnya hanya di SP3 dan dipindahkan ke tidak banyak. Itu menurut abang gimana Pak? Nah itu dia tadi, bahwa kita bilang jangan hanya sekedar nonaktif, bahwa ini kita minta pemecatan. Kita bilang ini harus dipecat, orang ini. Karena kenapa? Ini mencoba mengalihkan loh, mencoba mengalihkan bayi, kan betul kata Mira? Mencoba mengalihkan bayi, artinya bahwa kita bilang ini gila kali, kita bilang. Nah, siapa yang menerima? Bahwa ini, makanya kita bilang tadi ada tambahan dari kita bahwa kita bilang minta CCTV-nya dibuka. Minta CCTV-nya dibuka, kita ingin tahu siapa orang ini. Siapa orang ini, orang apa yang dikenal. Kalau tidak, bahwa terpaksa kita masuk ke ranah hukum, biar polisi nanti yang mengejar orang ini. Karena kita perlu siapa dari orang inilah nanti bahwa motifnya baru terlihat, seperti apa tergambar peristiwa itu. Benar sih pendapat ya, harus dicari CCTV-nya.
diintegrasi si perawat dan si dua orang ini ya yang menerima si bayi ini yang pakai masker guys ya. Ya dengan begitu kita tahu ya asal usulnya seperti apa gitu ya. Tapi sepertinya pihak rumah sakit tersebut kayaknya takut terbongkar ya. Ya seakan-akan ini ya guys ya. Seakan-akan kayak melindungi ya dari pelakunya tersebut gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu infonya dari berita ya tentang rumah sakit ini ya, RSHAS ya. Nah, mungkin kalian punya pendapat ya, bisa tulis di kolom komentar reaction kalian. Sekian dulu infonya guys ya, jangan lupa bantu subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.